Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya S. Permana dari kelas Manajemen Informatika 24, program studi Manajemen Informatika. Di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar desain grafis. Nah, untuk materi ataupun hal-hal yang akan saya bahas di sini, diantaranya itu pengertian, terus pengertian dan perbedaan antara bitmap versus vektor. Terus contoh software pengolah gambar bitmap dan contoh software pengolah gambar vektor, yaitu Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Oke, yang pertama, apa itu desain grafis? Desain grafis merupakan bentuk komunikasi visual yang memadukan gambar, ilustrasi, tulisan, garis, dan elemen visual lainnya dalam suatu media, dan dibentuk melalui kreativitas seorang graphic designer. Nah, dalam konteks yang berbeda, desain grafis merupakan gabungan dua istilah pokok, kata desain yang merujuk pada pendekatan kreatif dalam merancang estetika, sementara grafis mengacu pada pengetahuan tentang perancangan titik dan garis yang berperan dalam menciptakan gambar informatif terkait dengan proses percetakan. Jadi, desain grafis adalah ilmu yang berorientasi pada kreativitas untuk menciptakan suatu rancangan visual atau gambar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang vektor. Nah, di sini untuk pengertiannya sendiri, yaitu vektor adalah gambar yang terdiri dari beberapa garis poligon dan titik. Untuk membuat kombinasi gambar jenis ini, seorang desainer grafis membutuhkan rumus matematika khusus, dan contoh software pengolah gambar vektor adalah CorelDRAW. Selanjutnya yaitu bitmap. Bitmap adalah gambar yang terdiri dari banyak titik atau piksel dan bercampur dengan warna. Gambar atau citra grafis ini merupakan hasil dari susunan warna yang ada di dalam piksel warna dan tersimpan di dalam memori komputer. Dan untuk contoh software pengolah gambar bitmap adalah Adobe Photoshop. Nah, di sini adalah perbedaan ataupun perbandingan antara vektor dan bitmap. Secara definisi, vektor adalah jenis grafik yang terdiri dari garis dan kurva. Sedangkan bitmap yaitu jenis grafik yang terdiri dari elemen kecil atau piksel. Nah, di sini untuk bentuk format dari vektor yaitu diantaranya ada AI, SVG, PS, EPS, dan SPF. Sedangkan untuk bitmap yaitu JPG, GIF, PNG, PSD, dan TIFF. Nah, mungkin untuk format vektor yang umum yaitu SVG. Nah, biasanya itu kalau untuk saya penggunaan gambar format SVG itu digunakan dalam pembuatan website. Misalnya saya itu menggunakan sebuah icon ataupun logo. Biasanya saya itu mengambil format gambar yang berekstensi SVG, karena kalau menggunakan format gambar PNG biasanya itu ketika di zoom itu akan pecah, sedangkan kalau SVG itu biasanya tetap tidak pecah gambarnya walaupun di zoom gitu. Sedangkan untuk format gambar bitmap itu biasanya lebih umum kita ketahui. Biasanya kalau JPG dan PNG itu lebih umum kita lihat di foto-foto biasa ataupun gambar-gambar biasa. Nah, untuk contoh format gambar JPG itu adalah ketika kita memotret sebuah objek menjadi foto menggunakan kamera HP. Biasanya itu format filenya itu adalah JPG. Nah, coba teman-teman buktikan ketika sebuah foto tersebut di zoom, maka akan kelihatan titik-titik atau pikselnya, dan ketika di zoom gambar tersebut akan pecah ataupun resolusinya itu seperti berubah. Lanjut untuk elemennya, kalau vektor itu geometris, sedangkan bitmap yaitu piksel ataupun titik-titik. Resolusinya kalau vektor itu tidak berubah, sedangkan bitmap akan berubah. Nah, di sini cocok untuk
Biasanya itu vektor itu digunakan oleh graphic designer untuk membuat sebuah logo, sebuah icon, sebuah gambar ilustrator. Sedangkan untuk bitmap itu biasanya itu cocok digunakan untuk foto biasa gitu. Dan untuk contoh softwarenya, kalau vektor itu ada Adobe Illustrator dan CorelDRAW. Kalau saya itu lebih umum sama CorelDRAW. Sedangkan untuk bitmap itu ada Adobe Photoshop. Nah, untuk ukuran filenya, kalau vektor itu relatif lebih kecil, sedangkan bitmap itu biasanya relatif lebih besar. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah sebuah gambar yang menjadi kesimpulan dari perbandingan tadi. Nah, dapat kita lihat di sini kalau vektor itu seperti tadi udah dibilang, gambarnya tidak pecah ataupun tidak buram saat di zoom. Sedangkan bitmap itu bakalan pecah dan bakalan kelihatan titik-titiknya ataupun piksel-pikselnya saat gambar tersebut di zoom. Selanjutnya saya akan membahas tentang Adobe Photoshop, yaitu salah satu software pengolah gambar bitmap. Nah, di sini Adobe Photoshop atau lebih dikenal dengan Photoshop adalah aplikasi editing gambar atau bitmap yang dikembangkan oleh Adobe System. Aplikasi ini pertama kali dirilis pada 19 Februari tahun 1990. Aplikasi editing gambar ini dirancang untuk sistem operasi Windows dan macOS. Jadi kalau pengguna Debian itu biasanya tidak dapat menginstal secara langsung di perangkat software Adobe Photoshop itu sendiri. Nah, biasanya itu perlu menggunakan atau menginstal terlebih dahulu sebuah software virtual ataupun aplikasi pihak ketiga lainnya. Untuk format file, aplikasi editing ini dapat membuka dan menyimpan gambar dengan format JPG, JPEG, PNG, GIF, dan format raster lainnya. Namun, aplikasi editing gambar ini juga memiliki format file khusus seperti PSD, PSB, dan PDD. Selanjutnya yaitu CorelDRAW. CorelDRAW ini merupakan salah satu software pengolah gambar vektor. Nah, untuk pengertiannya adalah CorelDRAW adalah sebuah program komputer yang melakukan editing pada garis vektor. Program ini dibuat oleh Corel di sebuah perusahaan software yang berkantor pusat di Ottawa, Kanada. Salah satu keunggulan CorelDRAW adalah kemampuannya dalam menghasilkan grafis vektor. Grafis vektor adalah gambar yang terdiri dari objek matematis, bukan piksel. Jadi memang tadi kan kalau vektor itu biasanya itu tersusun dari sebuah garis ataupun kurva. Nah, kalau untuk piksel itu merupakan elemen-elemen pembangun gambar bitmap. Nah, sehingga mereka dapat diperbesar atau diperkecil tanpa kehilangan kualitas atau ketajaman gambar. Jadi kalau untuk gambar vektor sudah dijelaskan tadi di awal, ketika di zoom in ataupun zoom out itu kualitas atau resolusinya itu tetap sama, jadi tidak akan pecah gitu. Nah, mungkin sekian pembahasan tentang dasar-dasar desain grafis dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari cara penyampaian ataupun miss dalam materi, mohon dimaafkan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.